Lagi ngopi pagi-pagi, tiba-tiba ada orang minta dibenerin shockbreakernya dan dilihat shockbreaker PCX, dan aku dikasih uang 100.000. Jadi langsung digas aja guys, langsung di bagian dibuka pernya ya guys, karena dilihat asnya juga agak kena. Kemungkinan ini udah bocor agak lama ya, dan kata ownernya itu dipakai geol kayak orang lagi goyang dompet. Nah, langsung dilepas aja guys. Nah, ini udah dibuka ya guys ya, jadi nggak di, kalau metodeku itu nggak apa dibuka, nggak digerinda, jadi nggak ngerubah dari bawaan pabrik ya. Jadi setelah dibuka seperti ini, nanti kita bongkar atau kita cabut dengan menggunakan tracker. Soalnya kalau misalnya dicabut pakai tangan itu nggak bakal kuat guys. Kita pakai tracker berkekuatan musang ekor 9 ya. Jadi langsung mau dicabut aja ini guys. Nah, di sini terlihat jelas kalau misalnya AC itu udah kena ya, udah baret. Jadi harus diganti dengan yang baru biar bisa tahan lama lagi ya, seperti normal lagi, seperti baru lagi. Oke, lanjut di bagian pembersihan si klepnya ini, terus juga di bagian penggantian as shock PCX ini ya guys. Setelah dicabut dari bottomnya ya guys, lalu di bagian pembersihan klep-klepnya agar bersih, tidak ada oli yang mengganggu ini ya, karena bisa berdampak pada kompresinya. Kalau misal nggak bersih itu bisa keras ya guys. Oke guys, setelah dibersihin ya dari noda-noda oli dan udah glowing, asnya juga udah diganti ya menggunakan as yang baru. Ininya juga sama, udah dibersihin juga, udah bersih, udah glowing. Nah, setelah ini langsung di bagian merapikan kelingan ini ya, karena udah dibuka ini. Kita bikin halus lagi ya agar bisa ditutup kembali seperti orisinil bawaan pabrik. Untuk tahap berikutnya, di sini aku mau merapikan bekas dibuka dengan menggunakan kunci sok, mata kunci sok ukuran 14 ya. Di bagian kelingannya yang karena udah dibuka ini dirapikan lagi seperti semula lagi. Karena untuk di bagian penutupannya nanti kita bikin seperti orisinil lagi ya guys, dengan menggunakan alat ini, jadi rapi lagi ya. Nah, contohnya seperti ini, jadi rapi ya guys. Setelah itu masukkan oli dan seal guys. Untuk pengisian oli aku menggunakan oli jumbo ya guys. Oli jumbo ini kalau menurutku tuh bagus ya, dengan takarannya maksimal, dan tinggal masukkan, lalu masukkan asnya secara perlahan sampai benar-benar pas di tali kancing air biar mengancing ya guys, secara perlahan aja. Setelah itu dipres di bagian tali kancing air agar mengunci kembali seperti bawaan pabrik. Setelah terpasang as dan bus di tali kancing air, di sini bagian pemasangan seal aku menggunakan TTO ya, dan di bagian dratnya juga ditutup menggunakan plastik agar si sealnya ini enggak luka. Secara perlahan searah jarum jam ya guys, dan dimasukkan secara perlahan aja guys. Setelah seal udah masuk, tinggal dimasukkan lagi, dipukul secara perlahan juga ya guys ya, agar pas di atas busnya itu. Lanjut di bagian pemasangan ring untuk penutupnya, lalu setelah itu di bagian penutupannya guys.
Setelah itu di tahap penutupan ini dengan menggunakan alat yang aku bikin sendiri ya guys, untuk memingkupkan lah, kalau bahasa Purwokertonya itu apa itu kalau bahasa Indonesia nya, agar si kelingannya itu bisa normal lagi kayak bawaan pabrik ya. Jadi kalau misalkan mau bocor lagi itu masih bisa diservis ya guys. Nah untuk kompresinya juga udah bagus, udah enak, udah empuk ya, dijamin anti jeduk. Untuk tahap selanjutnya masukkan stopper ya, karet stopper dan murnya ya guys, karena pernya mau dipasang. Di sini untuk pemasangan per aku nggak pakai tracker ya, jadi cukup dengan menggunakan tenaga tangan ya. Lalu masukkan anting, kunci 21, ditutup, dan alhasil udah jadi ya guys. Setelah udah jadi, ownernya pun datang dan aku kasih ya, tetap dikasih garansi 2 bulan. Jadi bagi kalian yang mau datang ke Ink Shock Bengkel, langsung aja datang, alamat ada di map. Terima kasih.